warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak siswa kelas 8. Selamat datang di channel Dulmat, channel yang akan membahas matematika dengan mudah bersama saya Pak Wahid. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pastinya keadaannya sehat ya. Jangan lupa selama pandemi ini kalian tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Pakai masker, jaga jarak, dan sering mencuci tangan. Kali ini Pak Wahid akan memberikan materi yang spesial, yaitu bangun ruang sisi datar dengan bantuan aplikasi Etnemaku atau Etnomatematika Menara Kudus. Apa itu Etnomatematika? Apakah kalian pernah mendengar kata Etnomatematika? Pastinya belum pernah ya. Kata ini mungkin asing buat kalian. Oke, langsung saja Bapak jelaskan. Etnomatematika adalah berbagai hasil kegiatan masyarakat yang meliputi konsep matematika seperti pada peninggalan budaya. Maka etnomatematika Menara Kudus adalah pembelajaran matematika menggunakan konten Menara Kudus. Pasti kalian sudah pernah ya ke Menara Kudus. Di sini nanti Bapak akan menggunakan media pembelajaran yang sudah Bapak kembangkan, yaitu aplikasi Etnemaku. Langsung saja ya kita menuju ke inti pembelajaran. Tahukah kamu bangunan ini? Bangunan ini, dan ini. Bangunan tersebut sebenarnya bisa kita jadikan sebagai konten pembelajaran untuk bangun ruang sisi datar. Karena tadi kita mau membahas Menara Kudus sebagai konten pembelajaran bangun ruang sisi datar, maka kita langsung saja menuju ke Kudus. Kudus kotaku, kota Kudus, kota wali, kota santri indah bagus. Menara dhuwur ana ing tengah-tengahing kota, tinggalane para wali lan ulama. Kudus kotaku, kota Kudus, kota wali, kota santri indah bagus. Menara dhuwur ana ing tengah-tengahing kota, tinggalane para wali lan ulama. Kita sudah sampai di Kudus nih. Belakang saya sudah ada Menara Kudus. Untuk membahas lebih lanjut, yuk kita langsung saja explore Menara Kudus. Kudus kotaku, kota Kudus, kota wali, kota santri indah bagus. Menara dhuwur ana ing tengah-tengahing kota, tinggalane para wali lan ulama. Ya, di sini ada petunjuk penggunaan untuk aplikasi ini, mulai dari pengguna memilih tombol pembelajaran dengan cara menekan tombol, dan di sini ada icon menu yang ini menunjukkan setiap menunya untuk apa saja. Oke, sekarang kita masuk ke menu. Nah, ada KIKT, indikator, kalkulator, profil, sumber, referensi pembuatan aplikasi ini, terus pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, dan pertemuan keempat. Pertama kita masuk ke KIKT dan indikator. Untuk kompetensi ini siswa dituntut untuk yang pertama ada kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak nyata. Terus yang kedua keterampilan, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain. Untuk kompetensi dasar yaitu membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, kubus, balok, prisma, dan limas. Oke, ini adalah indikatornya. Mulai dari menyebutkan unsur-unsur bangun ruang, menentukan luas permukaan, volume, dan menentukan diagonal bidang diagonal, dan diagonal ruang pada bangun ruang sisi datar. Oke, kita langsung masuk saja ke pertemuan pertama,
Ya, ini ada sejarah dari Menara Kudus karena kita ingin membahas etnomatematika Menara Kudus, yaitu sebuah pembelajaran berdasarkan pada basis budaya atau peninggalan budaya yang berada di masyarakat dengan menggunakan konten Menara Kudus. Kurang lengkapnya kalau kita tidak membahas sedikit sejarahnya ya. Sejarah Menara Kudus itu dulunya merupakan bangunan kuno hasil akulturasi antara kebudayaan Hindu Jawa dengan Islam. Pada era Sunan Kudus, menara digunakan sebagai tempat muadzin untuk mengumandangkan azan. Bangunan Menara Kudus memiliki bentuk seperti Candi Singosari di Jawa Timur dan Balai Kukul di Bali. Itu sedikit sejarah. Nah, ini Menara Kudus itu didirikan oleh Sunan Kudus Warsodik pada sekitar abad ke-15 dan ke-16 Masehi dengan fungsi sebagai tempat isyarat memanggil masyarakat untuk menunaikan sholat. Terus sini ada bagian-bagiannya. Nah, ini bagian-bagian yang nantinya kita gunakan sebagai konten pembelajaran. Ada sisi kanan dari menara, sisi belakang, sisi kiri, dan sisi depan. Ini bagiannya ada puncak, badan, kaki, dan tumpuannya. Terus, nah ini kita mencoba mengidentifikasi bangunan Menara Kudus yang akan kita jadikan konten pembelajaran. Coba kita amati mana sih bagian Menara Kudus yang berbentuk kubus. Oh ya, ternyata ada di badan menara. Kalau balok ada di kaki, prisma ada di pada ornamen atas ya, dan limas ada pada atapnya. Unsur-unsur, kita masuk ke materi unsur-unsur. Dari kubus 8 titik sudut, ini titik sudut A, B, C, D, E, F, G, H, 6 sisi sama besar. Kubus isinya berbentuk persegi dan semuanya berarti sama besar, 12 rusuk sama panjang. Untuk baloknya ini hampir sama dengan kubus, 8 titik sudut, cuman untuk sisinya dia berbeda. Dia memiliki 6 sisi, sedangkan sisi yang berhadapan sama besar. 12 rusuk, ini warnanya sama berarti dia panjangnya sama. Untuk prisma, ini saya menggunakan prisma segitiga sama sisi, 6 titik sudut, 5 sisi, yang warnanya merah dengan merah, ini berarti dia sama besar dan sejajar. Terus 9 rusuk, 3 rusuk alas, 3 rusuk tutup, dan 3 rusuk tegak. Untuk limasnya, limas segitiga sama sisi, 4 titik sudut, 4 sisi, dan 6 rusuk. Setelah kita mempelajari unsur-unsur bangun ruang, kita mencoba ke pertemuan kedua, yaitu membahas mengenai luas permukaan. Luas permukaan. Oke, kita coba perhatikan yang luas permukaan dari kubus. Kita perhatikan animasinya terlebih dahulu. Nah, kubus memiliki 6 sisi sama besar berbentuk persegi sisinya, maka luas permukaannya adalah 6 kali luas persegi atau 6 kali rusuk kuadrat, atau yang biasa kita sebut dengan 6 kali sisi kuadrat. Untuk balok, oke, jumlah sisinya sama, dan setelah kita amati, kita memperoleh rumus balok itu 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Untuk prisma, ya, ini luas permukaan prisma itu 2 kali luas alas tambah jumlah alas, 2 kali luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak, atau 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikalikan tinggi prisma. Untuk limasnya, nah ini untuk rumus luas permukaan prisma itu luas alas ditambah jumlah luas sisi tegaknya. Kita lanjut ke volume. Perhatikan ini,
Nah, ini ada kubus kecil sama kubus besar ya. Kubus kecil ketika panjang sisinya 2 diperoleh volume 8, dan yang besar panjang sisinya 3 diperoleh volume 27. Maka rumus volume kubus adalah rusuk pangkat 3 atau S pangkat 3. Kalau volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Untuk prisma, nah ini prisma. Jadi prisma itu setengahnya dari volume kubus atau balok. Sehingga rumus volume prisma adalah luas alas kali tinggi prisma. Dan untuk 5 sebenarnya 1/6-nya kubus. Diperoleh volume limas itu 1/3 kali luas alas kali tinggi limas. Setelah kita mempelajari luas permukaan dan volume, kita masuk ke pertemuan ketiga, diagonal bidang, bidang diagonal dan diagonal ruang. Diagonal bidang itu garis yang menghubungkan titik sudut yang saling berhadapan pada sisi yang sama. AC, BD, EG, EF, F, PE, DG, CH, BG, CF, AH, dan DE. Untuk bidang diagonalnya cuma ada 6 ya. ABGH, CDEF, ADGF, BCHE, HCGE, dan BDHF. Diagonal ruang. Ini sudut yang ini adalah garis yang menghubungkan antara dua sudut yang saling berhadapan namun berbeda sisi atau berbeda bidangnya ya. DF, BH, CE, dan AG. Setelah tadi kita belajar materi bangun ruang sisi datar menggunakan konten Menara Kudus, semoga konten ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Untuk aplikasinya bisa kalian download di deskripsi ya. Nanti jangan lupa downloadnya 2, ada namaku sama Adobe Air. Silahkan download. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.